Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV Channel, diskusi konstruktif dengan topik komunikasi efektif dalam keluarga, tips agar nasihat kita didengarkan. Karena sekarang ini kita kadang nggak sadar, banyak nasihat hampir tiap hari, nggak tahu tuh Pak, didengarkan nggak sih sebenarnya sama anak-anak. Nah ini apa aja nih Pak Jumala bisa sharing tips-tips agar nasihat kita itu didengarkan sama anak-anak? Semua dimulai dengan cinta. Dengan Ingat cinta. video kita yang pertama. Jadi kalau kita itu sudah memulai dengan cinta, maka kita diterima. Mereka menerima kita. Kalau mereka menerima kita, nasihat kita didengarkan. Itu tips yang pertama. Tips berikutnya adalah berpikiran terbuka terhadap anak-anak. Berpikiran terbuka terhadap Terhadap anak-anak. Jadi anak-anak. sebelum kita ngasih nasihat ke anak, kita harus berpikiran terbuka dulu ya. Iya. Tidak langsung judgement anak-anak salah. Misalnya dia sedang main game. Ya meskipun pandangan orang tua game itu tidak bagus, tapi itu dunia dia. Iya. Kita harus terbuka dengan dunia dia. Misalnya dia sedang asik apa misalnya? Ya misal lagi main game gitu. Ya, Terus tadi sudah main game. kita nasihati main game. Kita tidak langsung menyalahkan itu ya. Iya. Jadi kita terbuka dulu game itu, mungkin kita bisa masuk dulu ya Pak ya, kita Iya, tanya-tanya kita masuk dulu. ngobrol gitu Iya. kan sama anak-anak. Dan hatinya harus tulus. Oh. Kalau kita pura-pura pun akan ketahuan, dia merasa tidak aman. Jadi kalau kita itu dia main game terus kita itu sama dia, kemudian kita pura-pura karena kita mau menyerang, dalam arti mau menyalahkan kemudian nyuruh belajar misalnya, dia itu terasa. Hati itu terasa. Ini tulus enggak? Iya, dan itu akhirnya defend juga kan? Defend, akhirnya dia defend. Defend. Makanya di pertemuan pertama yang cinta tanpa syarat itu mesti dikembangkan. Latihan cinta tanpa syarat itu harus dikembangkan kepada anak-anak. Dan ketika pikiran kita terbuka, hati kita tulus, kita nasihat, tapi seolah-olah bagi anak-anak tuh kayak bukan nasihat gitu kan. Jadi kayak mereka itu kayak menerimanya bisa langsung gitu kan. Gitu ya Pak Jumala ya. Iya, terus karena hati mereka pun juga sudah terbuka gitu kan. Betul. Kalau hati kita terbuka, dia akan terbuka. Kalau kita itu tertutup, dia akan tertutup. Dan kita sulit untuk masuk. Gitu. Kemudian tips yang ketiga adalah masuk dalam dunianya. Baru kita bawa. Masuk dalam dunianya, lalu kalau masuk dia main, ya kita tulus ikut main meskipun hanya beberapa setengah menit kah atau 1 menit. Ya sempatkan, memang kudu disempatkan. Dimulai dengan cinta, berpikiran terbuka terhadap anak-anak, kemudian masuk dalam dunia. Setelah itu baru nasihat dimasukkan. Baru nasihat masuk. Kadang kita tuh gini Pak Jumala, ambil jalan pintas gitu. Jalan pintas, kelamaan kalau pakai kita ngobrol ini, kalau langsung gitu, langsung nasihat. Bahkan kadang nasihatnya pun bukan nasihat yang sifatnya terbuka, tapi nasihat yang sifatnya tertutup. Iya, menyerang, menyalahkan, menjudge gitu. Itu kadang nggak sengaja, itu nggak sadar gitu Pak Jumala kan. Akhirnya yang jadinya percuma juga kita ngasih nasihat, capek-capek juga kita ngasih nasihat dan nasihat itu nggak didengerin. Bahkan bisa jadi bagi anak-anak itu jadi sebuah sebuah sesuatu yang menjengkelkan gitu kan. Menjengkelkan, beban, merasa disalahkan, tidak dipercaya dan lain-lain. Akhirnya anak menjauh. Walaupun kadang anak nggak ngucapin itu, tapi kan itu menumpuk ya Pak ya. Betul. Menumpuk di dalam diri tidak mereka. Diucapkan tetapi dilaksanakan. Maka banyak orang tua yang melihat anaknya atau anak melihat orang tuanya seperti manusia bumi dan manusia planet, nggak saling memahami. Hatinya tidak saling memahami. Dan kadang orang tua itu juga, ini saya juga Pak Jumala ya, istilahnya pengalaman pribadi juga. Kadang kita tuh kebanyakan nasihat gitu, kebanyakan nasihat, akhirnya bagi anak-anak itu gimana ya? Jadi mereka akhirnya masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Betul, kan? Kebanyakan nasihat terlalu sedikit memahami.
Nah, mendengarkan. Jadi kita mendengarkan sedikit, memahami sedikit. Iya. Tapi kita banyak ngasih. Mengapa begitu? Karena tidak dimulai dengan cinta. Tadi aku suka dengan kalimat, oh kelamaan Pak, suka kalimat itu saya. Karena itu kenyataan. Iya. Pak, urusannya bukan hanya itu. Kadang-kadang kita kalau sambil jalan gitu, sambil jalan itu kita. Pak, urusannya bukan hanya itu, barangkali begitu ya. Loh, sama cintanya masuk gak diutamakan. Iya, betul. Coba kalau kamu sama orang yang kamu mencintainya, waktumu habis untuk dia. Dan kita pasti nggak mungkin sembarangan. Iya, nggak mungkin sembarangan. Waktunya banyak. Meluangkan waktu itu rela. Betul. Kenapa? Dimulai dengan cinta. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita belajar mencintai anak-anak. Dan ini butuh latihan. Butuh latihan. Karena terkadang tuh gini Pak Gembala. Karena kita tuh ngadepin anak-anak sudah tiap hari, akhirnya merasa kayak enggak dini. Tapi justru kadang kalau misalkan anak orang gitu kan, kita spesial gitu. Tapi kalau anak sendiri karena ketemu mereka tiap hari, kita tuh memberi nasihatnya sambil jalan, nggak jadi fokus gitu loh Pak Jumala. Benar tadi saya jadi titik berat juga Pak Jumala tadi menyampaikan, kalau kita cinta nih sama anak tanpa syarat, maka kita akan fokus kan. Akan orang kita waktu, cinta kok gitu. Enggak. Waktu pasti dicurahkan, kasih sayang dicurahkan, cinta soalnya. Iya, betul. Jadi kuncinya di situ ya, keluarga muda. Jadi memang ada tiga ya. Cinta dulu. Dimulai dengan cinta. Berpikir terbuka. Yang ketiga masuk dalam dunianya dulu. Sudah, setelah itu diberi kita nasihat. Masuk dalam dunianya, baru kita bawa ke dunia kita dan kita nasihat. Kita bawa ke dunia kita itu bentuknya nasihat tadi. Iya. Dan saya juga menambahkan ini Pak Jumala. Kalau kadang kita memberikan nasihat anak itu dengan persepsi kita dewasa, dengan bahasa kita. Akhirnya yang menyebabkan anak-anak itu jadi bosen ataupun jadi ngerasa kurang asik gitu. Nah, kita nih orang tua perlu juga belajar komunikasi untuk bagaimana kita ngobrol sama anak. Mungkin misalkan maksudnya adalah nasihat, poinnya sama. Akan tetapi kita cari bahasa-bahasa yang mungkin agak gaul dikit. Iya. Disesuaikan dengan anak. Ya, itu gitu masuk kan? Dalam dunianya. Masuk dalam dunianya. Betul. Dengan bahasa dia, gunakan. Misalkan anak remaja. Gaya dia. Dengan remaja mungkin gaya kita ngobrolnya santai. Terus kalau anak kita yang kecil, mungkin bahasa kita dengan bahasa bermain-main. Atau kasih contoh. Nah ini kita orang tua juga perlu sekali untuk kita memahami karakter masing-masing anak kita, bagaimana mereka bisa menangkap sesuatu dan bagaimana kita bisa berkomunikasi baik, dan bisa jadi masing-masing anak punya karakter yang berbeda-beda. Jadi akhirnya kita orang tua juga butuh seni ya Pak, seni untuk berkomunikasi agar nasihat-nasihat kita didengarkan oleh anak kita. 3 poin ya. 3 poin. Dimulai dengan cinta, berpikiran terbuka, masuk dalam dunianya dulu. Setelah itu baru nasihat. Jadi kadang ya tadi jalan pintas nasihatnya dulu. Dan asiknya kalau kita memulai dengan cinta, masuk dalam dunianya, dia akan nyaman. Iya. Ya. Betul. Nah, setelah dia nyaman, maka kalau nasihat kita itu kita berikan, dia tidak menutup telinga. Iya. Kita tidak dianggap radio rusak. Dia akan mendengarkan, dia akan menunggu nasihat kita. Kalau perlu, bahkan dia bisa meminta nasihat ya Pak. Bahkan dia meminta nasihat kita. Dia akan sering curhat sama kita. Iya. Karena apa? Karena dia dicintai. Dan kita bisa masuk ke dalam dunia mereka. Akhirnya kan mereka merasa, oh mama atau abi sama gitu dunia dengan ini, polanya dengan mereka hampir sama. Iya, satu hal ya yang pernah saya alami. Ada seseorang yang datang kepada saya dan dia mengeluh, Pak, anak saya kok susah sekali dinasehati. Setiap tak kasih tahu dia nggak mau dengar, ditinggal pergi. Atau kalau dia dengar pun tidak dilaksanakan. Bu, cintai. Banyak itu Pak. Iya. Dan saya sampaikan ke beliau, Bu, cintai dia apa adanya. Setelah dia merasa dicintai, ibu akan diterima dan apa yang ibu sampaikan akan didengarkan. Terus dia bilang begini, loh Pak, apa salah kalau saya menginginkan anak saya ibadahnya bagus? Nah nanti kalau saya mencintai dia, saya membiarkan dia. Oh, mencintai bukan berarti membiarkan.
Iya. Cintai dia, lalu bawa dia sesuai yang ibu inginkan dengan cinta. Nasihati dia dengan cinta. Iya. Mungkin itu tipsnya ya. Demikian keluarga muda. Jadi 3 tips ini dan butuh kita latihan setiap hari dan kita sesuaikan dengan anak-anak kita. Dan saya yakin kita orang tua pasti lebih tahu dengan anak kita masing-masing. Jangan lupa di-subscribe ya. Dan dibunyikan loncengnya. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.